ngaji. Kemudian dituntun sama ustadz, anak itu sedang mengaji. Nah, ikuti ya nak, orang tuamu tidak ada nak. Orang tuamu sudah meninggal nak. Ibumu sudah meninggal. Ayahmu sudah meninggal. Jangan kau sedih nak. Ayo doakan. Baca bismillah nak. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu mengikuti dengan kalimat-kalimat terbata-bata. Bahkan dengan lidah yang pelok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, Mbak? Baru kalimat basmalah, tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim, belum al-fatihah, belum alhamdulillah, belum ar-rahman ar-rahim, belum maliki yaumiddin, belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum sampai wala dhalin. Tiba-tiba Mbak, seketika itu Allah memberhentikan azab kubur yang sedang dikerjakan oleh malaikat di alam kubur orang tuanya. Allahu Akbar. Maka saat itu malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau hentikan azab kepada ini orang? Ini orang semasa hidupnya tidak pernah ibadah. Ini orang semasa hidupnya berzina. Ini orang semasa hidupnya tidak pernah sedekah. Ini orang semasa hidupnya berbuat maksiat. Bahkan dia durhaka kepada orang tuanya. Mati dalam keadaan hina. Kenapa engkau cegah aku untuk menghukumnya ya Allah?" Apa jawab Allah? "Aku malu malaikat. Aku malu wahai malaikat." "Kenapa ya Rabb engkau malu?" "Karena dia yang kau saat ini siksa di alam kuburnya meninggalkan seorang anak yang sedang mengagungkan asmaku dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga azab kubur orang tuanya yang berada di alam kubur sedang dihinakan oleh malaikat, diangkat azabnya, diturunkan rahmat Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Insya Allah ya Mbak ya, makanya doakan orang tua kita yang telah wafat. Mungkin sebab doa ini dosa-dosa orang tua kita diampuni sama Allah. Begitupun nanti akan hadir dari anak keturunan kita yang bisa mendoakan kita. Maka doa dari anak yang soleh adalah senjata kebahagiaan dunia akhirat buat orang tua. Didik anak kita di pesantren, titipkan di pesantren. Ini alhamdulillah saya ada pesantren. Ini ada sahabat dari Hong Kong ya. Ada sahabat saya dakwah di Hong Kong. Ini anaknya dititipkan. Yang dari Lampung, yang dari Jawa. Ini ada juga anaknya sekarang yang sudah mulai 1 juz. Ada yang sudah mulai 15 juz. Ada yang sampai bahkan hampir sedikit lagi hatam Al-Quran. Ini kebahagiaan Mbak. Buat orang tua tabungan. Mbak mencari duit emang buat siapa sih Mbak? Kalau bukan buat anak. "Do, pulang do," kata ibu. "Tanggung mah, masih ada PR, belum lulus SD anakku." Udah ditambah lagi kontraknya. "Pulang do, tanggung, belum lulus SMP anakku." "Pulang do, tanggung, belum lulus SMA anakku." "Pulang do, tanggung, belum selesai kuliah anakku." "Pulang do." Akhirnya enggak pulang-pulang. Kita pulang, nangis. Kenapa? Karena anak kita tidak dibekali agama. Bahkan kita melihat orang tua kita sudah berada di alam kubur. Dan kita lupa berziarah. Bahkan kita tidak hadir di saat orang tua kita wafat di kampung halaman. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Makanya Mbak, ya, kejar dunia biasa aja. Tapi jangan lupa akhirat. Insya Allah. Ya, Allah, jangan sampai kita tinggalkan anak yang tidak baik. Ada nggak bapaknya baik, anaknya baik? Siapa Mbak? Nabi Ibrahim dan Ismail. Siapa bapaknya? Nabi Ibrahim. Siapa anaknya? Ismail. Tuh, Mbak. Ada nggak bapaknya jahat, anaknya baik? Ada. Ada. Siapa? Azar, pembuat berhala. Itu bapaknya. Tapi punya anak siapa? Ibrahim, soleh. Ada nggak bapaknya
baik, tapi anaknya durhaka. Ada. Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya Kan'an. Ada nggak bapaknya kafir, anaknya kafir? Ada. Ada. Joe Biden, no presiden Amerika. Ya, ya Mbak. Ya Mbak ya. Jadi generasi mudah-mudahan anak keturunan kita semua diangkat derajatnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Amin ya Man Allah. taraka waladahu jahilan kullu dzambin amalahu alaih. Dengerin kita ngaji. Man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilahu alaih. Man taraka barang siapa meninggalkan waladahu anaknya jahilan dalam keadaan bodoh kullu dzambin maka semua dosa amilahu yang dilakukan anaknya alaihi akan ditimpakan kepada orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barang siapa yang meninggalkan anak yang dalam kondisi bodoh, maka semua dosa yang dilakukan anaknya akan diminta pertanggungjawaban dari orang tuanya. Na'udzubillah, Mbak. Kita kepengen kalau kita mati, ya Allah, dikasih pakaian yang indah, dikasihkan mahkota yang indah, kemudian kita bertanya, ada hidangan mantap, udah kayak restoran berbintang, seperti kita makan penuh dengan kenikmatan, maka saat itu kita hidup dalam rumah yang megah, disediakan kamar seperti kamar hotel yang lebih indah dari kamar VVIP, ada nya sejuk, ada kaligrafinya, ada intan, berlian, mas permata, mutiara, bahkan sutra, bertaburkan mahkota yang indah. Maka kita tersenyum, ini apaan ini? Ini dari mana ini? Malaikat pun tersenyum, bi akhdhi waladikum al-Quran. Ini dari anakmu, karena anakmu penghafal Quran. Ini dari anakmu, karena anakmu generasi yang soleh, yang kau didik dalam pesantren mengenal agama. Mbak, kita yang susah jadi mudah, kita yang berada di negeri dalam keadaan sulit bakalan bisa menjadi bahagia. Bahkan dalam neraka bisa masuk surga. Tapi bagi kita sudah merasa nikmatnya di alam kubur, merasakan nikmat yang banyak, maka hadir saat itu malaikat yang sangat menyeramkan. Pergi kau dari tempat yang mulia ini. Kenapa aku diusir? Karena ada seorang anak yang menuntutmu. Ternyata anak itu anak kita sendiri. Ayahku rajin sholat, ibuku rajin ngaji, berpuasa, bahkan bertadarus Quran. Tetapi dia tidak mendidik aku dengan nilai pendidikan agama. Tetapi dia tidak mengingatkanku tentang sholat dan bagaimana berbakti kepada orang tua. Dia tidak mendidikku dan tidak mengenalkanku kepada Allah dan Nabi Muhammad. Maka saat ini aku menjadi pemabuk, saat ini aku jadi pezina, saat ini aku jadi pemaksiat, maka saat ini dosanya ditanggung oleh ayah dan ibuku. Kita yang berada di surga bisa langsung masuk neraka lantaran kesaksian anak yang durjana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Mbak, maka dari itu mudah-mudahan semakin taat kita kepada Allah, semakin kita cinta kepada Rasulullah, dan kita jauh dari keluarga, bukan berarti kita jauh dari Allah dan Rasulnya, kita semakin dekat karena jauh di mata tapi selalu dekat di hati dalam doa-doa. Yuk kita doa bersama-sama, mudah-mudahan dengan wasilah kita berdoa, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus buat Majlis Taklim Iwamid on air, semoga Majlis Taklim Iwamid semakin berkah, jaya, sejahtera terjaga, sukses, berkah dalam rantauan dan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga besar Sunan Ampel dan juga seluruh guru-guru kita yang selalu istiqomah memberikan kajian, ilmu, nasihat buat kita semua. Semoga beliau sudah dalam keadaan sehat, panjang umur, dan juga buat sahibul hajat, Ibu Sumiasi, Ibu Ika Puji Lestari, Ibu Halimah, Ibu Siti Rukaya, Ibu Tuti Haryanti, Ibu Siti Aminah, Ibu Sri Sunarni, ya sediakan air di depannya. Sediakan air, dibuka airnya, boleh dalam teko, boleh dalam gelas, boleh juga dalam botol. Dibuka airnya, kita mau berdoa bersama. Juga ada hajat Ibu Sumiasi Sulam Kasih.
bersyukur atas milad Sumiasi. Yang ke-40, mabruk alfa mabruk, semoga sisa umur yang ada dipanjangkan, sehat lahir batin dalam taat dan bermanfaat. Amin. Dan juga mohon berkah doa untuk Ananda At-Tarik Hafiz Ramadhani, semoga jadi anak soleh, tumbuh sehat, cerdas, manfaat bagi banyak orang dan agama nusa dan keluarga. Semoga berkah doa untuk Bapak Iman Tioso dan Ibu Sangidah. Semoga sehat dan panjang umur dan segera mendapatkan panggilan ke tanah suci untuk